Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semuanya pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semuanya pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari Bapak Ibu, teman-teman terkasih, selamat pagi. Apa yang bisa kita refleksikan dari bacaan hari ini? Ada sebuah istilah Latin yang mengatakan miserere nobis, kasihanlah kami. Ini salah satu seruan yang kita daraskan pada lagu Anak Domba atau Agnus Dei yang sebelum menyambut komuni suci. Semoga enggak lupa ya kata yang mendalam ini. Kasihanilah kami, berilah kami damai. Gitu ya. Maka hari ini kita diajak sebetulnya untuk datang meminta belas kasih, karena kita kadang dalam konteks Injil hari ini sebagai pohon ara yang tidak berbuah, di mana sebetulnya perumpamaan pohon ara sebenarnya terutama menunjuk kepada bangsa Israel. Kita bisa merefer itu dari Lukas 3, Hosea, bahkan juga Yoel. Tapi juga kepada kita semua yang mengaku percaya kepadanya, tetapi tidak berpaling dari dosa atau dusta yang kita lakukan setiap hari. Maka disinilah menjadi jelas, walaupun Allah kita yang maha baik itu memberi kesempatan secukupnya kepada kita untuk bertobat, Ia tidak akan selama-lamanya membiarkan dosa itu. Saatnya akan datang ketika kasih karunia Allah akan ditarik dan orang yang tidak mau bertobat akan dihukum tanpa belas kasihan. Makanya hari ini saya mau mengajak merefleksikan ada 3 pilar dasar yang harus kita utamakan. 3 pilar dasar yang bisa menjadikan kita untuk mempunyai sikap yang selalu dapat memohon belas kasih dari Allah sendiri. Dasar yang pertama adalah kedewasaan. Bapak Ibu teman-teman, kita diajak berani beriman sepenuh hati untuk menjadi seorang anak-anak, bukan menjadi seorang yang kekanak-kanakan. Yang dalam bahasa Santo Paulus, kita bukan lagi anak-anak kecil yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran atau kelicikan dunia yang menyesatkan. Kedewasaan, dasar pertama. Dasar yang kedua adalah kesatuan. Seperti ajakan pemazmur, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kita pun diajak pergi
pergi untuk berangkat dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru, yang selalu memperjuangkan kesatuan dengan Tuhan bersama dengan sesama rekan seiman atau rekan seperjalanan. Konteksnya adalah bersama Tuhan dan bersama rekan, bukan cuma sekedar bersama Allah. Yang ketiga adalah pertobatan. Dalam bahasa Yunani, tobat itu berarti metanoia, yakni artinya berbalik. Kita diajak untuk bertobat secara nyata, berbalik dari tindakan nyata, bukan hanya dengan banyaknya kata-kata. Berbalik dengan tindakan nyata, bukan hanya dengan banyaknya kata-kata. Dan inilah pesannya hari ini. Jika kamu tidak bertobat, maka kamu akan binasa. Pada hari Bapak Ibu dan teman-teman, dengan pertobatan kita diajak mencapai hidup sejati, yakni kemuliaan dan juga bukan kebinasaan. Karena ketidakbertobatan atas dosa-dosa kita, itu kita bisa membayangkan seperti kanker yang menggerogoti kita dari dalam. Maka 3 pilar ini kita mohon dari Allah sendiri supaya kita punya 3 pilar dasar kedewasaan, pilar kesatuan, dan juga pilar pertobatan. Dan semoga ini menjadi hari yang baik untuk menutup minggu ini bersama keluarga, juga bersama orang-orang yang Anda cintai. Maka mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat Allah untuk semua itu. Semoga Ekaristi yang kita rayakan pagi ini sungguh membuahkan buah-buah Ekaristi yang berguna bagi hidup kita. Raya juga memohon kepada Allah sendiri supaya rahmat, kedewasaan, kesatuan, dan pertobatan sungguh dilimpahkan kepada kita semua yang terus berjuang untuk mencapai hidup yang baru dari hari ke hari. Maka mari kita hening sejenak.